Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila al-akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul asyarah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Ibu artinya? Ayo dah gitu aja ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar pemirsa ngaji bareng di TVRI? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga terus dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sabar rasanya kita ingin mengkaji sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan haram. InsyaAllah akan dikupas tuntas oleh tuan guru kita, yakni Al-Ustadz Haji Armaya Azmi SHI MAG. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana tipsnya agar ganteng kayak Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan mengupas tuntas dan dipersilahkan kepada pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di depan layar televisi Anda untuk nanti terhubung di layar interaktif kita. Nah, beliau ini alhamdulillah narasumber kita sebagai seorang kepala tata usaha ya di Kementerian Agama Kota Binjai, dan alhamdulillah beliau juga di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai. Dan hari ini alhamdulillah juga kita sapa pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum ibu-ibu. Saya doakan barokah hidupnya semua, amin. Amin. Yang malas ibadah semoga Allah rajinkan, amin. Amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Amin. Banyak juga memang utang ibu-ibu. Ini seragamnya baru-baru udah lunas semua ya? Alhamdulillah. Pertama yuk kita sapa, siap-siap kalau ada iyel-iyelnya. Kita sapa dulu pertama sekali Majelis Taklim An-Nisa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Taklim An-Nisa Binjai. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Walaupun kurang kompak, tepuk tangan aja, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, Majelis Taklim Babus Salam Binjai. Berdiri Bu. Berdiri, jangan lari. Silakan. Kami dari Majelis Taklim Babus Salam Kota Madya Binjai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu. Memang kelihatan yang latihannya baru kali tadi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, pengajian Al-Ikhlas. Masya Allah. Dari Kota Binjai, silakan. Oke, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Memang minimalis sekali ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian pengajian Tajir Muslimah.
Masya Allah. Bawa banyak duit nih Bu. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kajian Tajir Muslimah. Udah, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Awak pikir mau nunggu ngasih apa lagi gitu ya? Masya Allah. Memang luar biasa, Masya Allah. Kemudian pengajian Nurul Hikmah Kota Binjai. Mana nih? Masya Allah. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perwiritan Yasin Nurul Hikmah Binjai Estate. Nurul Hikmah berkah, berkah, berkah. Tepuk tangan, Amin Masya ya Allah. Rabbal Alamin. Dan Majelis Zikir Az-Zikra Masjid Agung Kota Medan. Mau kemana Ibu? Mau kemana? Situ aja. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Zikir Az-Zikra Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah tahu kami Bu Az-Zikra, Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, ini tadi membangkit semangat kita ngaji bareng di TVRI. Nah, mari kita ikuti pengajian kita di sore yang berbahagia ini. Nah, Ustadz, sehat Ustadz ya, Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa melihat tadi ibu-ibu iyal tadi Ustadz ya. Grogi saya. Agak maklum lah kita Ustadz ya, insya Allah. Memang gitu kalau andung-andung nih Ustadz ya. Begini Ustadz, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita tahu sama Dzulqa'dah ini satu di antara 4 bulan haram. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan panjang umur kita semua, amin. Kemudian 2 bulan ini disebut di dalam Al-Quran sebagai bulan haram. Nah, kenapa disebut demikian Ustaz? Dan kemudian selama ini yang kita ketahui kata haram itu bermakna dikerjakan berdosa. Nah, apa sebenarnya makna haram itu sendiri Ustaz? Falyatafaddal masykur. Baik, terima kasih Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari, sahabat saya. Saya juga ingin menyapa pemirsa yang ada di studio. Ini cantik-cantik semua Ustadz. Iya, di tahunnya Cuma Ustadz. kita 2 yang ganteng ini. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin juga menyapa pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini memberikan kebaikan, keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yurid ay yahdiyahu lil Islam yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang ingin Allah berikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini, muzakarah kita ini santai aja Ustaz ya. Kehadiran kita di sini mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Allah membukakan hati kita untuk menerima ilmu, saling bermuzakarah, ya insyaallah menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ini kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah, yaitu termasuk juga bulan haram seperti yang Ustadz bacakan tadi ayatnya. Kemudian kita akan prepare juga mempersiapkan diri kita untuk masuk ke bulan Dzulhijjah. Ini adalah termasuk bulan haram. Selama ini kan kita mungkin merasa haram-haram gitu ya. Haram berarti nggak boleh gitu. Memang kalau kita meminjam istilah fikih, memang haram ini adalah sesuatu atau urusan yang dilarang oleh syara. Ya. Jadi kalau dikerjakan dia berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi sebenarnya ada makna internal yang hilang di dalam kata haram ini. Karena menurut Quraisy Shihab, haram ini pada mulanya artinya itu adalah mulia atau terhormat. Nah, makanya derivasinya itu muncul kata hurmatun yang artinya hormat. Dan ini juga sudah terserap dalam bahasa Indonesia, sudah populer. Hormat arti orang yang mulia, dihormati. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kata haram sendiri ada 83 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini
ada yang bermakna tadi seperti mengharamkan sesuatu, tapi ada yang bermakna mulia, Mulia. ya, mulia atau terhormat. Kalau kita bagi kepada 3, jadi kemuliaan ini Allah letakkan pertama itu kepada tempat. Tempat. Ya, ada haram itu kepada tempat. Apa contohnya? Yang pertama adalah Baitul Haram. Baitul Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'alallahul Ka'bah al-Baital Haram." Sungguhnya Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai bait, ya, rumah yang mulia. Oh. Rumah yang haram, bukan rumah yang tidak boleh didatangi, tapi rumah yang suci, rumah yang mulia, dihormati. Kemudian ada juga Allah menyebutkan haraman amina, artinya tanah haram yang aman. Kemudian Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian ada lagi Allah menyebutkan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram. Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Kalau kalian selesai melaksanakan wukuf di Arafah, nah ini sebentar lagi ya jemaah haji kita, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Di mana itu, Ustaz? Di Muzdalifah, ya, Masy'aril Haram. Kemudian kota Mekah, kota Madinah ini juga termasuk tanah haram. Kata Nabi SAW, "Inna Ibrahima harrama Makkah wa harramtul Madinah." Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah, artinya menjadikan kota Mekah itu menjadi kota yang mulia, terhormat, dan aku menjadikan Madinah sebagai kota haram atau tanah haram. Maka disebutlah dia menjadi Al-Haramain. Makanya Raja Arab Saudi disebut dengan Khadimul Haramain, pelayan 2 tanah suci. Nah, jadi kata haram itu adalah asalnya adalah yang terhormat. Allah letakkan pada tempat. Nah, maka kemudian ketika Allah menjaga sesuatu yang mulia itu, tentunya ada aturan-aturan supaya tidak dilanggar, menghilangkan kesuciannya. Maka adalah keharaman tadi. Nah, dilaranglah sesuatu supaya dia terjaga kesuciannya. Seperti apa misalnya? Seperti kita masuk ke tanah haram, kota Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah ia memasuki kota ini ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Nah, jadi ada larangannya itu supaya dia tidak hilang kesuciannya atau kemuliaannya. Itu pada tempat. Yang kedua, Ustaz, ada haram itu Allah letakkan pada waktu. Seperti Ustaz yang bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah menjadikan, ya, dalam hitungan tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan, ya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan mulia termasuklah bulan ini. Nah, maka untuk menjaga kesucian bulan ini ada larangannya. Apa itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Yaitu pada waktu. Tadi pada tempat, pada waktu, kemudian pada manusia. Allah menjadikan kemuliaan pada manusia. Kata Allah, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan anak Adam. Maka supaya dia tetap mulia, ada ketentuan-ketentuan itu supaya terjaga kemuliaannya. Pertama apa? Allah mengharamkan untuk membunuh. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa, an-nafs, ya, allati harramallah, yang telah Allah muliakan. Allah jaga keharaman itu. Nah, illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Mungkin qisas, ya. Kemudian ada juga perempuan-perempuan yang dihormati itu yang tidak boleh dinikahi. Nah, siapa itu? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Banyak itu, ya. Ini adalah perempuan-perempuan yang kita muliakan, maka tidak boleh dinikahi. Siapa itu? Ibu kalian, ya, anak kalian,
saudara perempuan kalian, ibu susu dan seterusnya, menantu. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang haram. Apa istilahnya? Mahram. Mahram, ya, yang dimuliakan sehingga dia tidak boleh dinikahi. Nah, jadi Allah menjaga kemuliaannya. Kemudian kemuliaan manusia juga, ya kan, manusia ini Allah ciptakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Maka untuk menjaga itu Allah mengharamkan sesuatu yang buruk kepadanya. Khaba'is, ya. Jadi Allah menghalalkan at-thayyibat, ya, makanlah. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Atau bahasa lainnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang ada di bumi, semua boleh. Tapi yang halal dan thayyib. Atau min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, maka tidak boleh makan yang buruk-buruk ini. Masya Allah. Jadi begitu saja. Jadi haram itu artinya mulia. Mulia pada tempat, mulia pada waktu, juga mulia kepada kita manusia. Menarik sekali Ustadz, izin. Ketika kita mengangkat topik pada sore yang berbahagia ini, ibu-ibu mungkin nanti ada yang bertanya ya. Dan pemirsa di rumah juga boleh terhubung di line interaktif kita ya, di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Nah Ustadz, begini, biar nanti nyambung dengan pertanyaan mungkin dari pemirsa yang ada di rumah atau yang ada di studio. Kita kajian ini mengangkat tentang keutamaan Dzulhijjah. Nah, apa keistimewaan sendiri dari bulan Dzulhijjah itu sehingga Dzulhijjah ini dijadikan bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik, memang Dzulhijjah ini termasuk bulan yang haram, istimewa. Kenapa? Pertama, karena dia termasuk salah satu bulan haram tadi. Nah, di antara 12 bulan, dia masuk yang 4 bulan haram tadi. Makanya dia istimewa. Kemudian di antara yang 4 bulan ini, dia juga memiliki keistimewaan sendiri. Kenapa? Karena ada amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan pada bulan yang lain. Nah, contohnya apa? Tadi yang Ustaz baca tadi, gimana hadisnya Ustaz? Ya, tidak ada hari di mana Allah yang mencintai hambanya itu yang berbuat soleh kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Wadal jihad fisabilillah, walaupun jihad ya Rasulullah, ya benar. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ibadah haji. Ini tidak bisa dilakukan pada bulan yang lain. Nah, kalau umroh boleh, ya. Kalau mau umroh bisa juga nanti kepada Ustaz Jarod. Jadi promosi ya. Umroh bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Ya, tetapi haji, kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, maka tidak bisa dilaksanakan pada bulan yang lain. Nah, jadi keutamaan haji ini banyak sekali. Ya, kata Nabi SAW, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh itu adalah tamunya Allah. In da'au ujibu. Kalau mereka minta, Allah ijabah. Wa in istaghfaru ghafara lahum. Kalau mereka minta ampun, Allah ampunkan. Nah, itu keistimewaannya. Maka dalam hadis qudsi yang kita sering dengar itu, ketika tiba hari Arafah, ya, yanzilu tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Lihat tuh hambaku. Mereka datang kepadaku dengan pakaian yang kusut, muka yang kusut. Unzuru, lihatlah. Inni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya ku ampuni dosa mereka semua. Masya Allah. Luar biasa haji itu. Makanya kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Maka haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Kayak saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini yang belum haji, insyaallah Allah mudahkan rezekinya bisa berangkat ya tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Ibu-ibu mau doanya? Ikuti. Allahumma barik lana. Itu mau makan ya, Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nanti akan kita lanjutkan amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di Dzulhijjah ini. Keutamaan yang sangat luar biasa. Namun kita persilahkan kepada pemirsa yang ada di studio untuk bertanya. Ada yang mau nanya, Bu? Ada yang mau pulang? Nggak ada. Silakan Bu. Pertama dari Anissa. Assalamualaikum Terus saja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari pengajian Anissa Binjai. Iya. Begini Ustadz pertanyaannya, Nah, kayak mana? bagaimana cara pembagian daging kurban? Kemudian berapakah yang harus diterima si yang kurban? Kemudian apakah hukumnya jika yang berkurban itu tidak mengambil daging tersebut? Oh, berarti langsung ke amalan berikutnya Bu ya, kurban. Karena kalau kita yang nggak haji nih, kita kan udah berangkat sebagian, kita yang nggak haji nih, ibu-ibu yang baju putih ini sebenarnya keterusan Bu, aturan mau haji dia kan. Nah, rupanya ke studio TVRI, nanya tentang kurban. Itu gimana Ustadz? Bisa dijawab Ustadz? Baik, sebenarnya nanti akan sampai juga ke sana. Tapi nggak apa-apa lah. Kita jawab juga. Jadi dalam hadis yang mungkin sering kita dengar juga bahwa kurban itu bisa dibagi. Jadi boleh dimakan yang menyembelih kurban, ya, sahibul Quran, kurban. Kemudian boleh juga disimpan dan boleh juga dibagikan kepada orang lain. Tetapi itu pun tergantung si pemilik kurban tadi, apakah mau dia makan atau dia sedekahkan. Jadi pada intinya bahwa kurban itu bisa dimakan oleh sahibul kurban, dan boleh dibagikan kepada orang lain. Tapi kalau tidak mau makan, mungkin sudah darah tinggi, kolesterol, sudah biasa makan daging, nah itu antar boleh. aja ke rumah saya. Begini Ustadz, kadang di tengah masyarakat itu si panitia itu takut dia kadang mau makan atau kadang di tengah-tengah masyarakat kisruhnya gitu Ustadz. Sama juga dengan apa Bu, kulitnya itu apakah boleh dijual atau mau dikasih siapa yang mau makan ya kan Bu? Akan bingung kadang duitnya itu mau dibawa kemana, itu gimana tuh Ustadz? Baik, pada prinsipnya bahwa daging kurban itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Dan disedekahkan juga lebih baik. Karena itulah memang inti ajaran Islam itu bukan hanya dia hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Jadi dalam ibadah kurban itu ada kepedulian kepada orang lain. Kalau kayak ibu-ibu di depan ini mungkin kalau makan daging sudah biasa lah. Tapi banyak saudara-saudara kita itu yang tidak makan daging. Tapi yang tidak boleh itu adalah menjual apapun dari hewan kurban tersebut. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ada yang dilakukan, ya. Ada yang menjual kulitnya, ya. Ini kita jaga lebih aman nggak usah jual, ya. Maka tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan kurban tersebut. Iya, siap. Nah, Ustadz, kita lanjutkan sedikit lagi Ustadz tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang lain Ustadz. Tadi udah dipotong dengan kurban ya. Baik. Nah, yang lain Ustadz silakan. Baik, yang ketiga tadi memang tadi haji ya. Sudah kita ketahui keutamaannya besar sekali. Kemudian ada Idul Adha. Nah, ini juga tidak ada di bulan yang lain. Nah, jadi dalam setahun itu hanya 2 kali sholat Aid, ya, istilahnya kalau orang bilang PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Nah, jadi ada yang PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Nah, ada yang PSIS, Persatuan Sholat Isya saja. Yang parah ini PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Paling depan tapi pula menjadilah, ya, masih mau sholat. Nah, jadi Idul Adha ini adalah sholat sunnah yang memang untuk umat Islam. Ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang merayakan ada 2 hari ini. Nabi bertanya, ini hari apa? Ya. Pada hari ini kami pada waktu masa jahiliyah kami bermain-main ya pada hari ini. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari ini, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Nah, ini keutamaan hari Aid. Kemudian keutamaan lain adalah kurban. Ya, kurban ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian al-kautsar. Ya, bisa dimaknai al-kautsar atau bisa nikmat yang sangat banyak, ya. Fasholli li rabbika, maka salatlah pada hari ini, yaitu salat Id tadi. Li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membencimu maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Nah, kemudian kata Nabi SAW, man kana lahu sa'atan, barang siapa yang punya kelapangan, walam yudhahi, kemudian dia tidak berudhiyah, tidak berkurban, fala yaqrabanna
musallana. Maka jangan dekat-dekat dari tempat sholat kami, dari usir Nabi. Sedih betul itu. Nah, itu adalah keutamaan dari bulan Zulhijjah dari aspek ketuhanan, atau divinity, ilahiyah. Nah, kemudian ada juga kemuliaan dari aspek insaniyah, humanity. Jadi bulan Zulhijjah itu adalah pertama dia bulan perdamaian. Perdamaian. Ya, jadi bulan Zulhijjah ini adalah bulan damai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Bagaimana kalau perang dalamnya? Qul qitalun fihi kabir. Sesungguhnya peperangan di dalam bulan haram itu dosanya besar. Allah. Nah, maka tadi untuk menjaga kemuliaan bulan haram ini, sebelum Islam datang pun orang-orang Arab itu sudah menjaga kemuliaan bulan ini. Maka tidak boleh berperang. Nah, jadi ini adalah bulan perdamaian. Siap, Ustaz. Kita kasih kesempatan pemirsa yang ada di studio untuk bertanya, dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Sembari menunggu yang ada di rumah, kita persilahkan ibu-ibu yang ada di studio. Ngaji bareng di TVRI? Ya. Nah, mana yang mau nanya, Bu? Nah, silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan Ustadz, nama saya Hamidah Rokan dari Majelis Taklim Babu Salam Kota Madya Binjai. Adapun yang mau saya tanyakan sama Ustadz, apakah boleh melaksanakan umroh sementara kita belum haji Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jawab singkat Ustadz. Baik, terima kasih tadi Bu Hamidah Bu ya, Hamidah Rokan. atau yang sering dikenal Sijum ya. Sijum. Nasi Jumat berkah. Si Jumat Ya. berkah. Bagaimana hukumnya berumroh sebelum haji? Sebenarnya pertanyaan ini juga sudah pada masa sahabat sudah ditanyakan. Dan Nabi juga ketika beliau sebelum melaksanakan haji, Nabi sudah berumroh 4 kali. Nah, artinya boleh melaksanakan umroh sebelum melaksanakan haji. Tetapi ya tidak otomatis ketika orang sudah berumroh maka menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi umroh silahkan saja. Tapi insya Allah setelah umroh ada rezeki juga untuk mendaftar haji. Nah, Bedanya Bu, pulang haji dapat H, pulang umroh nggak dapat U, itu aja. Mana ada wa umroh ya kan, yang ada wa haji. Silakan yang lain Bu, ada yang mau bertanya? Mana tadi yang ketiga tadi mana? Oh silakan, ibu-ibu yang hitam ini. Maunya ibu-ibu yang di belakang ke depan lah. Karena masih muda-muda ya kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Perkenalkan Bu. saya Seli Lisvia dari Siap. pengajian Tajir Muslimah atau pedagang muslimah. Siap. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kalau kita masih mempunyai hutang puasa Ramadan, kita puasa di Arafah ini, mengqada puasanya di puasa Arafah ini, gimana tuh Ustadz? Iya. Hukumnya. Hukumnya gimana ya? Gimana Ustadz? Baik, Ini satu di antara amalan itu kan puasa di Assalamualaikum Arafah. warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Arafah. Silakan. memang sebaiknya ya puasa wajib itu diqadha secepatnya. Ya, sebaiknya begitu. Tetapi bagaimana kalau baru teringat ini ya? Baru teringat, biasa itu perempuan ya, udah mau dekat lagi bulan Ramadan berikutnya baru sibuk untuk mengganti. Nah, jadi boleh nggak dibarengi dengan niat puasa Arafah? Sebenarnya niat itu tersendiri masing-masing. Jadi puasa qadha ya niatnya sendiri. Tetapi boleh dia dilaksanakan pada hari Arafah dan insya Allah juga mendapatkan keutamaan hari Arafah itu. Apalagi Bu, mau nanya lagi? Tentang kurban boleh Ustaz. Iya. Jadi kalau kita mau berkurban itu satu lembu itu biasanya orang tua, anak-anak. Gimana kalau orang tua yang sudah meninggal gitu Ustaz? Ya. Karena kemarin terlist nama orang tua saya yang udah meninggal, terus ada yang mengingatkan itu udah meninggal nggak perlu lagi kurban. Apa benar seperti itu Ustaz? Makasih. Baik. Memang yang mukallaf itu, yang orang yang dibebankan kewajiban itu adalah orang hidup. Karena orang mati itu sudah habis, putus amalnya. Inqata amalu, habis putus amalnya. Tetapi bolehkah kita bersedekah untuk orang tua? Boleh. Ya, berhaji badal untuk orang tua? Boleh. Bersedekah untuk orang tua? Boleh. Kalau ada wasiatnya Ustaz? Kalau ada wasiatnya maka dia wajib ditunaikan.
Jadi boleh untuk berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Tetapi yang paling wajib itu adalah orang yang masih Hidup. hidup. Jangan kita kurban untuk orang tua, kita tidak kurban. Dari umur berapa tuh mulainya boleh kita berkurban Ustaz? Ya Bu? Dari umur berapa kita diwajibkan berkurban? Ya, syaratnya adalah ketika kita sudah balik dan punya kelapangan Rezeki. harta. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau nanti majelis taklim tajir bingung buangnya kemana, lapor aja Ustadz Jarod, insya Allah ya. Ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya? Mana tadi yang ketiga berikutnya mana? Silakan. Yang keempat, silakan Bu. Biar dapat semua nanya nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Jebua dari Majelis Zikir Az-Zikra Masjid Agung Kota Medan. Ingin bertanya Ustadz, yang saya tanyakan begini. Di bulan haram kita kalau dianjurkan berbuat kebaikan karena kebaikan yang kita lakukan pada bulan haram itu katanya dilipat gandakan pahalanya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau kemaksiatan apakah dilipat gandakan juga dosanya? Misalnya merepet sama suami gitu ya. Ya, pertanyaan gitu. Jujur kali, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi juga kita sudah sampaikan kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi untuk menjaga kesucian bulan haram tadi, larangannya adalah jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri. Jadi kata para ulama, amal ibadah yang dilakukan pada bulan ini Allah lipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan ini Allah juga akan lipat gandakan dosanya. Ya. Masya Allah. Makanya kita menjaga ya diri kita pada bulan haram ini betul-betul mensucikan bulan haram ini. Perbanyaklah ibadah seperti yang disampaikan tadi. Kata Nabi tadi, sesungguhnya amal yang paling dicintai. Ya, dicintai ini kita nggak cerita tentang pahala ya. Ibarat gini, kalau ada satu perusahaan, ya, ada satu perusahaan, semua orang yang bekerja pasti dapat gaji, ya. Kalau PNS semua dapat gaji. Nah, tapi apakah semuanya disayangi oleh atasan? Tidak juga. Nah, tentu ada satu atau dua yang secara khusus mendapatkan kasih sayang, perhatian. Nah, begitu juga. Ya mungkin semua orang yang melakukan kebaikan itu Allah akan bayar cash, ya. Allah akan ganti itu. Allah akan ganjar, termasuk non-muslim. Jadi non-muslim pun ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan balas. Allah itu adil gitu. Tetapi Allah keskan di dunia. Nah, tapi kalau di kita orang Islam, ya Allah berikan balasannya dunia, Allah juga kasih balasan di akhirat. Jadi bulan haram nih ibu-ibu jangan dulu merepet sama suami. Walaupun uang belanja kurang, ya, insya Allah. Jadi 8 bulan tuh lampiaskan Ustaz? Enggak juga ya. Hukumnya dosa besar. Ingat, enggak ada rumah tangga yang enggak pernah ribut ya Bu. Yang enggak pernah ribut dua gendangnya, suami peka, bini bisu, ya kan? Nah, insya Allah. Nah, ibu-ibu yang lain, ada yang mau tanya? Silakan yang belakang, yang belakang. Yang mana? Oh Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Saputri, mewakili dari Majelis Taklim Al-Ikhlas dan Wirja Yasin Kamis, Rambung Timur, Binjai. Yang mau saya tanyakan Ustadz, amalan apa saja yang bisa kita lakukan dari 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa aja Ustadz? Kembali ke hadis tadi. Iya. Jadi Nabi itu tidak menyebutkan amal Khusus, apa ya? yang amal khusus, secara khusus apa. Jadi tapi dalam hadis yang lain ya yang mirip dengan itu ya, perbanyaklah tasbih, takbir dan tahlil ya, subhanallah, Alhamdulillah. ya, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu boleh. Tapi selain itu boleh saja. Ya, kita bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah Senin Kamis, tambah juga tadi puasa Arafah. Kemudian juga bisa melaksanakan sholat sunnah yang lain. Iya. Tahajud, duha dan sebagainya. Bahkan perkara mubah pun bisa kita jadikan ibadah. Allah. Kita mau makan nih, itu kan mubah, ya. Tapi kita niatkan sebagai ibadah. Ya Allah, aku makan ini supaya tubuhku kuat untuk melaksanakan ibadah kepadamu.
sebelum tidur kita niatkan juga, ya Allah aku tidur ini supaya aku bisa istirahatkan badanku supaya bangun nanti malam. Jadi perkara mubah bisa jadi ibadah. Atau kita bernafas pun bisa jadi ibadah. Setiap helaan nafas kita Niatkan. berzikir kepada Allah. 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 Jadi setiap helaan nafas bisa menjadi ibadah. Jadi Masya Allah. tidak ada amalan khusus, ya. Apa saja yang kita laksanakan aja. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Beramallah kalian, Allah yang akan menilai amal kalian itu. Jadi kan beda-beda kita nih. Ada yang rajin sedekah. Ada. Nah, cuma malas baca Quran. Ada. Sedekah gitu. Ada yang rajin baca Quran, cuma duit tak ada. Ada. Nah, ya. Jadi masing-masing lah Mana orang dengan yang ada amalnya ya? itu ya. Oke, ibu yang di belakang silakan, dari Binjai juga nih, Robin, rombongan Binjai. Masya Allah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Binjai Estate. Saya mau bertanya juga nih Ustadz tentang kurban. Apakah jika yang berkurban itu atas nama suami kita, apakah pahala itu dapat untuk Semuanya. kita semua? Dan apakah kalau kurban itu atas nama diri kita, apakah itu pahalanya untuk diri kita sendiri begitu? Gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bingung ini karena pas kali yang nanya kurban badannya cocok di kurban semua rata-rata. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Jadi memang Rasulullah SAW beliau pernah berkurban, ya. Ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku, ya. Jadi, tapi itu bagi yang tak mampu lah, umat yang tak mampu. Nah, tapi dalam fikih itu dijelaskan juga dalam hadis yang lain, satu orang pengkurban itu ya untuk satu hewan kurban. Atau kalau dia lembu. Bisa bagi 7, ya. Tetapi untuk keluarga ya bukan berarti tidak boleh berkurban, istrinya boleh juga. Ya, misal suami istri PNS, dua-dua berkurban ya boleh juga gitu. Boleh. Nah, tetapi kalau suami sudah berkurban maka mencukupilah untuk keluarganya. Nah, tapi bukan satu lembu itu dia bisa beramai-ramai. Nah, jadi satu orang itu satu ekor kurban ya. Nah, atau kalau dia lembu maka bisa 7. Nah kalau istri mau berkurban ya silahkan juga ya. Tapi memang kewajiban untuk memenuhi itu ada di tangan suami. Tapi kalau istri pun mau berkurban ya silahkan juga. Ya, cukup uangnya gitu ya. Mungkin lebih besar gaji istrinya Ustaz. Ada. Ya silahkan juga ya. Ada. Nah, namanya kebaikan silahkan. Iya, Itu iya, lebih Masya utama juga. Ustadz, ada lebih kurang waktu kita 5 sampai 6 menit. Ustadz bisa menjabarkan apa lagi yang kira-kira yang ingin disampaikan ketika kita membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Dipersilakan Ustadz. Melanjutkan yang tadi Ustadz ya. Tadi kita keutamaan bulan Dzulhijjah ini dari sisi ilahiyah ketuhanan Ilahiyah ya, kurban, ibadah haji, amal-amal soleh di awal 10 Dzulhijjah. Kemudian ada aspek kemanusiaan tadi. Ini bulan Dzulhijjah ini adalah bulan perdamaian. Iya. Kemudian bulan Dzulhijjah ini juga adalah bulan persaudaraan. Nah, kenapa bulan persaudaraan? Ya kalau kita melihat ya, di musim haji, ya semua itu bersaudara. Ya, mau kulitnya hitam, kulitnya putih, tinggi ya, atau pendek itu semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan itu juga kesetaraan. Jadi tidak ada yang beda. Mau dia bupati, wali kota, gubernur, presiden, semuanya sama dengan memakai pakaian ihram. Sama semua. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada ras yang lebih mulia, tidak ada suku yang lebih baik, tidak ada bahasa yang lebih bagus, tidak ada kulit yang lebih putih. Jadi semuanya itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain bulan Dzulhijjah ini keistimewaannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, juga ini adalah bulan kemanusiaan, humanity. Nah, itu Ustaz. Nah, menarik sekali Ustaz. Ibu-ibu, ada waktu lagi nih, mungkin satu lagi. Ada yang mau bertanya? Mau pulang semua kayaknya ini. Silakan Ibu, terakhir. Silakan. Ibu di belakang. Dari pengajian Tajir ya. Ya. Nggak pakai mic pun dengar Bu. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Astuti dari pengajian Tajir Muslimah mau bertanya kepada Ustadz. Gini Ustadz, kalau misalnya kita niat mau berkurban, tapi ternyata ada saudara atau kerabat kita yang mempunyai hutang yang banyak yang harus diselesaikan. Jadi niat berkurban tadi kita alihkan ke situ. Apakah niat kita tadi sampai Ustadz? Ya. Demikian aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setiap niat baik, ya, walaupun itu belum dilakukan, maka itu Allah sudah catat. Ya. Tapi kalau perbuatan buruk atau niat buruk, itu belum dicatat sampai dia melakukan perbuatan itu. Itunya baiknya Allah sama kita itu. Ya. Jadi kalau niat baik, belum dilakukan, masih niat. Nah, itu sudah Allah catat. Ini kita mau berkurban, tapi masih ada hutang. Nah, maka lebih sebaiknya juga kita melunasi hutang yang kita miliki kepada manusia tadi. Karena apa? Karena syarat untuk berkurban itu adalah sa'ah, ya, kelapangan harta tadi. Kalau dia masih sempit, maka dia ya boleh untuk tidak berkurban. Jadi silahkan untuk bayar hutang, ya, karena hutang itu memang sesuatu yang amat penting juga. Karena kalau kita mati masih berhutang, pernah sahabat itu, ya Rasulullah tidak menyolatkannya. Nah, jadi bayar hutangnya, insya Allah Allah akan berikan rezeki juga tahun depan bisa berkurban. Insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masih kuat Bu? Insya Allah. Masih ada waktu lebih kurang 5 menit ke depan. Kita ingin juga mendengarkan Ustadz menyampaikan apa-apa lagi yang bisa kita lakukan di keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Nah, Ustadz, mungkin di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi konflik ya fikih seperti ini tentang masalah kurban dan lain sebagainya. Nah, kalau kita gak mampu berkurban Ustadz, kurban perasaan aja lah ya Bu. Di rumah nunggu-nunggu ada kupon atau enggak, kan gitu ya. Masya Allah. Apa tips Ustadz mungkin biar kami dan kita di tahun-tahun berikutnya bisa kurban, bisa haji, bisa umroh, dan bisa mengambil keutamaan di bulan Dzulhijjah itu. Ya Bu ya. Nah, dan sekaligus mungkin Ustadz memberikan close statement kepada kita agar kita lebih semangat untuk beragama ini ya Bu ya. Pulang-pulang jadi istri solehah semua ya. Ya Rabbal Alamin. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama itu adalah niat. Nah, kalau orang sudah berniat, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi kalau dalam teori Barat ada namanya law of attraction. Nah, jadi ada hukum ketertarikan alam itu. Jadi kalau sudah kita niatkan, maka ya apa yang kita niatkan akan tertarik kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah terniat untuk berangkat haji, agak susah ya. Nah, kalau istilah guru-guru kita itu pokak, dia dipanggil oleh Allah, tapi telinganya peka sehingga tidak datang gitu. Jadi kalau kita sudah niat, insya Allah Allah mudahkan ya. Kalau pesan ayah saya dulu Ustaz, kalau mau cepat berangkat haji, datanglah ke tempat orang yang mau berangkat haji dan orang yang pulang haji. Nah, ini memperbesar law of attraction tadi. Nah, jadi ada semangat kita untuk berangkat, dan insya Allah ketika kita sudah niatkan, kita tabung, Allah akan mudahkan itu. Yakinlah. Begitu juga kurban tadi. Nah, kita cicil ya, mungkin satu hari berapa kita sanggup, 1.000, 2.000, 10.000 ya, insya Allah ya pada tahun depan kita bisa berkurban. Ya, hanya dengan mungkin sebungkus rokok saja. Nah, itu bisa. Kalau kita sudah niat, insya Allah bisa. Tapi kalau sudah tidak terniat, susah. Niat ya. Berarti Bu, niat Ibu harus dikuatkan. Ustaz, close statement Ustaz, lebih kurang 1 menit Ustaz. Baik. Mumpung kita di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, ya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah yang mungkin umur kita ini tidak sampai sepanjang itu, sebanyak itu. Maka kita jangan sia-siakan bulan haram ini, perbanyaklah kita beribadah kepada Allah.
sehingga amalan kita itu bisa melampaui usia kita, umur kita itu. Inilah yang insyaallah akan menambah bekal kita nanti sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, syukran. Jazakumullah khair. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Wa barakallahu fikum, dan semoga Allah terus memberikan keberkahan kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Masih muda Ustaznya Bu ya, Masya Allah. Tapi istrinya ada Bu. Sama juga ibunda beliau, sama juga ibunda saya ada, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ibu-ibu terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibu-ibu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang belum berangkat haji umroh, segala orang berangkatkan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang belum ada niat kurban, agar Allah segera niatkan untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua dan Allah mengampuni dosa-dosa dalam majelis ini. Mana tahu ada khilaf, tawa, canda enggak pada tempatnya. Semoga Allah ampuni majelis kita. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ila liqa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.